Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Samangkara, Bamanapur di Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara Samalaya, iman bidadara Samalaya. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang. Sajojo sajojo yumadam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampung nan jauh di Mato, Gunung San sebaku Liliang, takkan aja kawan-kawan nan lamo, sangke basuh yang suria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bahasa Cerita TV Bogor Kino Production di episode 31. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, tokoh muda warga Bogor yang cukup sekarang menjadi sorotan masyarakat Kota Bogor. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Sandy Fabiansa. Selamat malam. Alhamdulillah hari ini ternyata saya terwujud bahwa dari kemarin-kemarin saya pengen ketemu Kang Sandy karena Kang Sandy sudah padat banget jadwalnya. Akhirnya alhamdulillah malam sekarang ketemu, alhamdulillah kita dijodohkan. Karena memang saking saya tertarik, menarik, pengen ngobrol meskipun tidak terlalu lama, nggak kenal apa-apa. Yang jelas hari ini adalah kegiatannya Kang Sandy dan memang sudah banyak kegiatan di wilayah. Nah, Kang Sandy bisa dijelaskan sedikit saja dulu kegiatan hari ini, Kang Sandy? Ya, kegiatan hari ini merupakan program dari Paguyuban Kawani yang saya bentuk. Wani Happy sebenarnya judulnya. Siap. Gitu, artinya mengajak warga masyarakat bergembira. Biasanya kemarin-kemarin kita ngaliwet, Kang. Cuman karena udah masuk musim hujan dan di wilayah itu kan jarang yang punya aula kan, pasti di lapangan terbuka seperti ini. Nah, kita antisipasi kalau hujan pasti bubar nih. Nah, makanya sekarang formatnya agak berbeda. Tapi esensinya adalah Wani Happy ini, satu, saya berkenalan dengan masyarakat atau silaturahmi. Yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang ketiga, meminta doa ke masyarakat. Dan dari itu semua yang ingin saya ketahui adalah
mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ibaratnya belanja masalah lah ini. Siap. Berarti berangkat dari Kawani Bogor tadi, Ya. Sandy kan mendirikan salah satu komunitas kreatif ya. Ya. Kawani Bogor udah berapa lama? Kita baru 1 April peresmian, tapi alhamdulillah kita sudah ada di 68 kelurahan, 6 kecamatan. Kita sedang merapikan sampai 800 RW. 800 RW? Iya. Ya. Karena kita ingin gerakan ini masif. Masif ya. Nah, di luar dari itu kan sehingga pada akhirnya Kang Sandy terjun ke masyarakat dan terlibat dalam artian berada di tengah masyarakat, menampung semua aspirasi permasalahan di Kota Bogor. Nah, tujuan Akang yang sekarang digadang-gadang maju sebagai wali kota 2024 mendatang, apa tujuannya? Tujuan mungkin sebagai alasan dulu ya, bahwa ya saya asli orang Bogor, lahir dan besar di Bogor, punya sedikit pengalaman di tingkat nasional. Ada bekal-bekal yang baik ini kita bawa ke Kota Bogor dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya yang ada di Kota Bogor. Apa salahnya sih berbuat, kan gitu. Dan tentu menuju ke tadi katakanlah sebagai calon, insya Allah jadi, itu kan perlu proses. Ya. Gitu. Nah, saya dari kurang lebih setahun ke belakang sudah mulai turun belanja masalah yang tadi saya sampaikan, karena saya ingin apa yang nanti saya akan perjuangkan itu adalah yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan berarti kita nggak ada tim akademisi, ahli-ahli perencanaan dan lain sebagainya, tapi mungkin mereka mencuplik dari segi teori, tapi saya ingin lebih jauh melihat realita yang ada di lapangan, dan itu nggak bisa kalau tanpa bertemu dengan masyarakat. Betul, saya betul. pasang billboard oke, saya pasang baliho oke, tapi kan itu nggak, tidak ada interaksi. Nah, dengan turun setiap hari kita maksimalkan. Kalau hari kerja saya turun di sore dan malam hari 2 titik, tapi kalau Sabtu Minggu kita full dari jam 7 pagi sampai malam lagi. Tidak lain kita bukan tadi untuk menggali aspirasi dan apa sih sebenarnya yang diinginkan masyarakat Kota Bogor. Nah, yang paling krusial Kang, yang tadi saya simak juga dari aspirasi dan obrolan Akang sama warga, permasalahan apa sih kan memang kalau misalkan bicara permasalahan Kota Bogor ini kan memang bicaranya itu aja ya kan ya. Terkait ada potensi pengembangan yang lain-lain gitu ya, dari sisi wirausaha, minimnya pekerjaan gitu kan. Nah, yang paling prioritas sebenarnya apa sih Kang? Saya harus jujur nih Kang ya, setelah kurang lebih setahun turun ke masyarakat, dan saya jujur juga kepada masyarakat kalau saya bilang ternyata Kota Bogor tuh isinya masalah semua. Betul. Itu harus jujur. Dan dengan hal itu saya semalam juga datang di acara perpisahannya Pak Bima ya, walaupun ternyata beliau diperpanjang sampai April. Dengan menemukan masalah seperti itu, jujur saya sangat mengapresiasi dan menghormati Pak Bima. Dalam artian beliau 10 tahun ada beberapa perubahan, tapi ada yang kurang pasti gitu kan. Tapi artinya beliau bertahan, insya Allah husnul khotimah di masa akhirnya ini. Kita harus mengapresiasi, karena tadi Kota Bogor punya segudang masalah. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang menjadi prioritas kan gitu. Kami melakukan survei di bulan November, 2 yang paling tinggi, 1 masalah kemacetan transportasi, dan 2 masalah lapangan pekerjaan di sektor ekonomi. Ini sudah kita konfirmasi dengan tadi saya 100 titik lebih, pasti sama. Untuk transportasi atau kemacetan, kita harus benar-benar mengkaji secara teliti. Ini kita tidak bisa bertanya ke masyarakat langsung, karena solusinya menurut saya ada di ahli-ahli kalau ini ya, transportasi ya. Apakah sekarang mungkin isunya ada tram, apakah angkot dikurangi lagi, atau bis kita diperbanyak. Maksud saya jangan-jangan kita mengambil kebijakan tapi ternyata arahnya nggak ke sana. Iya, betul. Gitu kan. Bukan jadi solusi ya. Bukan jadi solusi. Betul. Orang sekarang banyak yang bilang, wah ini Bogor kota sejuta angkot. Memang ada sejuta angkotnya kan enggak. Ya hanya mungkin 2.400 kira-kira kan seperti itu. Terus ditanya lagi, iya pokoknya kalau ada macet penyebabnya angkot. Apa iya angkot penyebabnya? Jangan-jangan karena memang banyak kendaraan pribadi. Jangan-jangan karena memang jalannya yang kecil, yang sudah tidak bisa menampung. Itu maksud saya yang harus dipertanyakan. Kemudian lapangan pekerjaan. Mungkin Akang juga melihat ya data statistik ya, 10,78 kalau nggak salah. Tingkat
pengangguran di Kota Bogor. Dan itu tertinggi se-kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa. Luar biasa ya. Gitu. Dan ini saya harus kritisi juga. Waktu itu ada pejabat lah yang di Pemkot bilang, ya angka segitu kan 2022 itu kita baru dari pandemi, jadi wajar karena kita kena pandemi angkanya tinggi. Pertanyaan saya, memang pandemi di Bogor doang? Kan semua kena pandemi, ya kan? Jadi mungkin alasan itu kurang tepat. Ya. Gitu. Nah itu harus dijadikan apa solusinya kan, terutama ekonomi ini. Karena menurut saya, karena saya besar dan di kampung ya kan, itu sangat terasa sekali. Bagaimana satu rumah diisi oleh 2-3 keluarga. Ini kalau semuanya yang anak-anak mudanya nganggur, ini bahaya. Bahaya. Makanya tadi saya sepakat juga soal bicara memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan dengan pendidikan. Nah, dengan pendidikan salah satunya ya. Nah, di Bogor Selatan aja sendiri yang sekarang Kang Sandy berada di tengah-tengah Bogor Selatan nih di Kelurahan Rangamekar, ini kemiskinan tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain. Nah, makanya ini salah satu bagian daripada sorotan-sorotan para anggota dewan juga. Saya nggak tahu lah, mereka hanya sebatas secara janji dan segala macam, tapi setiap 5 tahun tidak ada perubahan. Bahkan kemiskinan di Bogor Selatan, khususnya kita bicara Bogor Selatan saat ini, tertinggi gitu. Apalagi yang tadi Kang Sandy bilang secara di Kota Bogor. Nah ini untuk solusi kemiskinan, paling tidak meminimalisir kemiskinan bagaimana? Ya, tentu ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek ya. Kalau saya melihat gini, tadi saya selalu sampaikan, makanya saya tidak pernah dalam tanda kutip menceramahi warga atau merasa paling pintar, enggak. Saya selalu mengajak diskusi karena mereka sebenarnya kadang punya ide-ide bagus. Saya selalu memulai dari permasalahan, di list permasalahan, semua masyarakat menyampaikan. Kemudian dari permasalahan itu potensi yang dimiliki Kota Bogor apa? Ya kan? Mau bangun sekolah kan perlu duit, mau bangun puskesmas, mau apa-apa semua perlu duit. Nah sementara PAD kita berapa? Ya kan? Artinya harus ada potensi yang dikembangkan. Ternyata di Kota Bogor selain banyak masalahnya, potensinya juga terbatas nih, ya kan? Kita nggak punya pabrik-pabrik yang banyak, daerah industri, kita nggak punya pertambangan, kita nggak punya pertanian. Jadi dari rumah ya kan gitu. Benar. Nah mungkin salah satu yang bisa dikembangkan, satu adalah sektor pariwisata, yang kedua adalah industri kreatif. Jadi kita lebih ditingkatkan lagi. Lebih ditingkatkan. Seperti pariwisata, orang selalu bilang kebun raya. Oke gitu. Ada yang baru gitu ya. Oke, ada sesuatu yang sekarang kan saya berpikir gini, sekarang itu kan zamannya konten dan konteks. Jadi konteksnya wisata. Konten nih pengemasannya seperti apa? Contoh misalnya saya keliling-keliling kan biasa karena terkini musim jarahnya. Loba oke makam keramat di Kota Bogor. Benar nggak? Benar. Contoh yang paling banyak masanya itu di Empang gitu kan. Ini kalau Muharram, kalau ini ribuan jamaah datang ke situ. Tapi apakah selama ini menjadi satu potensi ekonomi? Iya, benar. Itu yang dipertanyakan. Kan studi bandingnya nggak usah jauh ke luar negeri kalau ini. Kita bisa ke Demak, ke Kudus yang banyak makam wali ya. Di sana misalnya parkirannya dibuat agak jauh, sehingga jamaah tuh mungkin harus jalan atau naik ojek, naik apa gitu. Sehingga mereka membuang uang di situ. Jadi bukan hanya mereka datang ke satu ziarah ke ziarah yang lain, mereka ziarah hanya sebatas ziarah, tapi di situ menjadi salah satu wisata religi. Iya, wisata religi. Akhirnya menjadi sumber daya penghasilan ekonomi yang berputar di situ. Betul. Karena ini kan pengalaman ya, saya sering misalnya keliling ke Eropa atau di Jepang, Korea dan lain sebagainya yang destinasi wisatanya yang cukup bagus. Jadi harus dijelaskan juga. Makanya saya berbicara pariwisata itu bukan tempat, tapi ekosistem. Namanya ekosistem. Begitu orang sampai, kalau terminal masih jelek lah, stasiun lah yang udah bagus. Begitu nyampe stasiun, keluar alun-alun kota, dia udah tahu saya mau kemana, naik apa, biayanya berapa. Benar. Saya ke Jepang nggak ngerti saya bahasa Jepang, tapi buka Google udah tahu. Bahkan ke titik terjauh di pulau Jepang yang selatan udah keluar. Harus naik apa, kendaraannya ada jam berapa. Nah itu jadi satu ekosistem di pariwisata, karena kalau sudah seperti itu enak. Dan kontennya harus dibungkus dengan baik. Siapa sih yang tahu makam Mbah Dalem misalnya? Ini jarang juga orang tahu. Dan ini terobosan baru. Belum ada yang memang siapapun ya, yang saya tahu ya, calon-calon pemimpin ataupun yang sudah jadi ataupun yang memang bicara konteks di legislatif ya.
dan membicarakan tentang bagaimana pedulinya, perhatiannya terhadap wisata-wisata situs-situs ataupun petilasan ataupun makam-makam sendiri untuk dijadikan wisata religius, dan itu menarik sekali. Nah, terakhir Kang, Akang ini kan didorong maju untuk menjadi bakal calon wali kota 2024. Sampai saat ini ada gambaran kendaraan nggak Kang? Ya, untuk kendaraan saya sih berpikir gini ya. Ini kan kalau era-era sekarang ini semuanya era popularitas, ya kan? Kita lihatlah capres-capres yang sekarang bersaing kan semua yang popularitasnya tinggi. Iya. Mungkin ada yang lain yang punya kapasitas, punya isi tas dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak populer nggak didorong juga. Jadi memang saya dari awal ya kita fokus aja naikkan dulu popularitas. Syukur-syukur elektabilitasnya juga nggak beda jauh dengan popularitasnya. Karena saya sadar saya bukan tokoh, saya bukan artis, saya bukan anak presiden. Tapi memang harus ada wajah baru. Jangan wajah lama bosan. Itu makanya kita melihat peluangnya ada. Nah, gitu. Karena kalau di Kota Bogor relatif satu tidak ada politik dinasti, ya kan? Ini malah nggak ada dinasti. Yang kedua mungkin dari segi kos juga nggak terlalu besar ya. Kita kan 6 kecamatan, jadi hitung-hitungan masih oke lah. Oke lah ya. Habis itu kan mungkin sekarang Pak Bima nggak akan maju lagi. Iya benar. Jadi nggak ada incumbent ya. Mungkin Pak Aman Wakil lah, akan aman lah. maju, is oke gitu, aman. Oke. Tapi minimal wali kota yang sekarang nggak akan maju lagi. Iya, betul. Jadi peluangnya masih ada. Mudah-mudahan syukur-syukur kalau ada politisi senior yang berpesan ke saya, sempat nanya juga sama kayak Kang, partainya apa? Ya minimal kan kalau di Bogor 10 kursi kan buat jadi calonnya. Saya bilang minimal 10 kursi. Oh enggak katanya, kalau bisa semua partai. Wah, Luar biasa berat. tapi saya belajar juga tuh. Karena kan memang kemarin juga saya lihat rilis survei terbaru kan, angka 3 besar. Iya. Setelah Sahrul Gunawan dan Pak Deddy. Pak Deddy. Nah, ada kemungkinan untuk independen nggak? Oh enggak. Oh, Saya enggak. harus sampaikan dari awal enggak. Karena kita kan melihat data statistik ya. Di Kota Bogor aja, independen, mohon maaf belum pernah ada kesempatan menang. Oke. Kemudian di Jawa Barat yang saya tahu ya, itu hanya Aceng Fikri di Garut ya kan. habis itu juga kan digoyang kan. Memang susah juga kan. Susah. Parlemennya. Jadi menurut saya karena memang di Indonesia iklim demokrasinya yang kita akui sebagai kendaraan politik ya partai politik. Mudah-mudahan dengan popularitas, dengan elektabilitas, dengan semakin dikenal warga, ya partai-partai bisa melirik lah. Mudah-mudahan ya ketua-ketua partai. Amin. Kang, terakhir ada yang mau disampaikan nggak Kang kepada warga Kota Bogor? Dari Kang sendiri silakan Kang. Ya, buat masyarakat Kota Bogor, penonton podcast ini, alhamdulillah kita memasuki akhir tahun 2023 dan akan memasuki tahun yang baru di 2024. Pastinya kita berdoa yang pasti pertama sehat, yang kedua harus semakin optimis bahwa di tahun yang baru kita bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, kita bisa mencapai cita-cita kita, dan tentu saja Bogor menjadi lebih baik di tahun 2024. Amin. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.